Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang kalimat efektif dan paragraf. Kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang tepat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil mengungkapkan pikiran yang utuh, baik dengan lisan maupun tulisan. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku dan memperhatikan penempatan tanda baca serta pemilihan kata yang tidak memiliki maksud yang rancu atau berbelit. Kalimat efektif termasuk kalimat yang baik karena pembaca dapat memahami apa yang diberikan atau dirasakan oleh penulis dengan jelas tanpa menimbulkan salah paham. Jadi kalimat efektif. Jadi metode kalimat efektif memiliki ciri-ciri khusus, yaitu menggunakan diksi atau pemilihan kata yang tepat, memiliki unsur utama sebuah kalimat, subjek dan predikat, menggunakan kaidah penulisan sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan, memiliki penekanan gagasan pokok kalimat, tidak menggunakan kata yang membazir, memiliki bentuk bahasa yang konsisten, menggunakan variasi dan struktur kalimat, memiliki kesetaraan dan struktur bahasa dengan gagasan penulisan yang logis dan sistematis, bersifat kohen, memiliki kalimat yang paralel. Contoh kalimat efektif. Syarat kalimat efektif menyusun kalimat memenuhi 6 syarat: kesatuan, kehematan, keparelan, kelogisan, kepaduan, dan ketepatan agar kalimat tersebut dapat tergolong sebagai kalimat efektif. 1. Kesatuan. Informasi yang disampaikan oleh sebuah kalimat harus memenuhi penulisan yang utuh sehingga berbentuk sebuah kalimat yang padu antara satu dengan yang lain. Syarat kesatuan memiliki aspek antara lain memiliki subjek dan predikat yang jelas. Kemarin Sophie pergi ke mall. Benar. Kemarin Sophie di mall. Salah. Pengertian dari paragraf. Paragraf adalah suatu rangkaian kalimat yang memiliki suatu gagasan utama dalam artikel ataupun tulisan lainnya. Teman-teman pasti tidak asing menemui rangkaian paragraf yang berisi tentang keseluruhan isi dari tulisan tersebut. Terdapat berbagai jenis paragraf yang diklasifikasikan menurut letak gagasan utamanya dan menurut tujuannya. Tajuk rencana kalimat efektif. Jenis paragraf menurut letak gagasan utama. Berdasarkan letak gagasan utamanya, paragraf dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu berikut. Paragraf deduktif. Jenis paragraf memiliki gagasan atau memiliki pikiran utama di bagian awal rangkaian kalimat. Biasanya pada paragraf deduktif, gagasan utamanya berada di kalimat pertama. Sementara itu, kalimat-kalimat lainnya berisi penjelasan yang mendukung gagasan utama yang telah dipaparkan di awal. Paragraf edukatif. Berkebalikan dengan yang sebelumnya, gagasan utama pada jenis paragraf edukatif baru bisa ditemukan di bagian akhir dari rangkaian kalimat dan sering berada di kalimat terakhir. Gagasan utama di akhir ini bersifat menyebutkan inti dari kalimat berada di kalimat sebelumnya. Paragraf campuran yang dimaksud dengan paragraf adalah gabungan gagasan utama yang berada di awal dan di akhir rangkaian kalimat. Gagasan di kalimat awal biasanya inti pikiran dari paragraf tersebut, sementara di bagian akhir kembali ditekankan mengenai gagasan utama dengan kalimat yang mungkin saja berbeda dari kalimat gagasan utama di awal. Jenis paragraf menurut tujuannya. Isi dari paragraf tentunya memiliki berbagai tujuan. Ada yang sifatnya memaparkan, mengajak, mendebat, dan lain-lain. Berdasarkan tujuan dari isinya, paragraf dapat dikelompokkan menjadi 5 jenis. Paragraf narasi, paragraf eksposisi, paragraf argumentasi, paragraf persuasi, paragraf deskripsi. Paragraf edukatif berkebalikan dengan paragraf narasi. Isi dari jenis paragraf ini menjadikan suatu secara kronologis untuk bersifat naratif. Tiap kalimatnya disusun secara runtut sehingga memudahkan pembaca membayangkan kejadian atau peristiwa yang tengah diceritakan karena sifatnya yang bercerita pembaca akan menemukan sudut pandang dan kalimat-kalimat di paragraf tersebut. Jenis ini biasanya dijumpai pada cerpen, novel,
ataupun prosa bebas lainnya. Paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah jenis paragraf yang isinya berupa penjelasan untuk memaparkan fakta-fakta yang ada. Karena fakta yang menjelaskan dasarnya, tulisan-tulisan tersebut itu bersifat ilmiah. Tujuannya adalah memberikan informasi yang detail kepada pembaca. Jadi cirinya adalah memiliki fakta jelas dari berita ataupun menulis paragraf argumentasi. Jenis paragraf yang memberi pandangan pada pembacanya, ini hanya menyajikan fakta ataupun isu permasalahan dalam isinya. Paragraf persuasi hampir sama dengan paragraf argumentasi. Paragraf persuasi biasanya menampilkan pendapat-pendapat dari sang penulis terhadap suatu berita atas isu tertentu. Perbedaannya, kalimat-kalimat yang isinya bertujuan dengan memberi pembaca ini cenderung mengandung kata-kata ajakan atau imbuhan seperti ayo dan mari. Kata gaya bahasa yang digunakan diberi yang semenarik mungkin untuk meyakinkan pembaca atas ajakan tersebut. Paragraf deskripsi. Jenis paragraf yang satu itu membaca merasakan atau membayangkan hal dideskripsikan secara jelas dan nyata, seolah pembaca dapat melihat, mendengar, dan mencocap objek yang dijelaskan tersebut. Karena itulah isunya merupakan gambaran lengkap dari sebuah objek yang disusun dalam kalimat-kalimat.